B. Konsep dan pengertian musik barat. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam satu kata atau simbol. Konsep juga berarti sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama. Jadi, konsep adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sesuatu. Dalam konteks musik barat, konsep diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan, bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Tradisi musik barat awalnya bertujuan spiritual untuk memuji keagungan para dewa, yaitu dewa kesenian bangsa Yunani bernama Musae, cikal bakal nama musik. Alat musik seperti lira dan anlos menjadi alat musik yang digunakan aliran pemuja Apollo dan Dionysius. Oleh karena itu, awalnya musik tersusun dari rangkaian suara, vokal dan instrumental, yang membenahi melodi dan harmoni yang terdengar seperti mantra. Sesuai dengan kemajuan peradaban, kepercayaan pemujaan terhadap dewa digantikan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Kristen. Musik lalu berkembang di gereja-gereja dan istana secara sakral sebagai doa. Lama-kelamaan karena musik juga menyajikan keindahan musikal yang menyentuh rasa keindahan secara umum dengan harmoni yang baik, maka musik pun berkembang menjadi sarana hiburan yang menyenangkan. Musik dalam tradisi budaya barat, merupakan bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari manusia ataupun benda-benda alat sebagai garapan utama dalam seni musik. Musik merupakan cabang seni yang harus dinikmati dengan indera audio, indera pendengaran. Berikut adalah pengertian musik menurut dua ahli. 1. Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19. Musik adalah melodi yang syairnya adalah alam semesta. 2. David Ewen, musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni, agar ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkap, terutama aspek emosional. Ada tiga jenis musik, yaitu musik modal, musik tonal, dan musik atonal. 1. Musik modal. Modal berarti setiap karya musik, berasal dari salah satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu, dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat, finalis tangga nada modal, nada. Prinsip modal berasal dari musik monoton, yaitu satu lagu saja atau satu melodi lain yang dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang. Dalam hal ini prinsip modal mirip dengan salah satu prinsip dalam musik karawitan, yaitu sistem pelok slendro karena tangga nada pelok slendro lebih berhubungan dengan karakter melodi yang monofon, horizontal, dan terdapat nada dasar juga sebagai pusat. Perbedaan dengan prinsip modal di Eropa dapat ditemukan di dalam rangka ketentuan interval, karena di Indonesia tidak ada standarisasi jarak interval. Kenyataan ini bukan merupakan kekurangan, melainkan perbedaan yang berdasarkan estetika musik, sejarah, tradisi budaya, yang berbeda. Kemudian apabila kita menganalisis berbagai lagu monofon yang kuno, tampaknya unsur-unsur pentatonik juga ada, sehingga ahli musikolog di seluruh dunia menduga, bahwa prinsip pentatonik merupakan semacam sumber masing-masing sistem tangga nada di dunia ini. Ternyata, terdapat beberapa budaya musik yang tetap mengembangkan prinsip pentatonik, misalnya seperti Indonesia. Adapun di Eropa, unsur-unsur pentatonik diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal, karakter pentatonik masih sering muncul pada beberapa karya musik barat, sebagai simbol paling alami. Karakteristik musik modal, yaitu memiliki pusat nada berupa nada dasar, bersifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga nada, menggunakan tangga nada pentatonik, dan bersifat horizontal. Beberapa budaya musik barat,
ada yang tetap mengembangkan prinsip pentatonik seperti Indonesia. Adapun di Eropa, unsur-unsur pentatonik diubah melalui sistem tangga nada modal. Padahal, karakter pentatonik masih sering muncul pada beberapa karya-karya musik barat sebagai simbol paling alami. Berikut beberapa karya musik di Eropa dengan unsur-unsur pentatonik. A. Musik monofon abad ke-7 yang namanya lagu Gregorian. B. Karya Claude Debussy yang berjudul Epigraphes Antik. C. Karya Franz Schubert yang berjudul Frühlingstraum. 2. Musik tonal. Tonal merupakan istilah musik yang berarti menyatakan bunyi atau warna suara, sedangkan ton berarti bunyi nada itu sendiri. Ciri musik tonal adalah memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan, artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not tidak berdiri sendiri, serta memiliki tangga nada diatonik mayor dan diatonik minor. Dalam teori musik, skala diatonik adalah komponen dasar teori musik dunia barat. Skala diatonik memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Not-not ini adalah not-not putih pada piano. Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah do re mi fa sol la si. Kadang, si direpresentasikan dengan ti agar huruf pertama setiap not berbeda. Skala mayor dimulai dengan not pertama do dan berakhir sampai not do yang ada satu oktav di atas do yang pertama. Dalam teori musik, skala diatonik mayor adalah bagian penting dalam pembangunan tradisi musik dunia barat. Skala ini terdiri dari 7 not dalam satu oktav, diwujudkan dalam tuts putih dalam alat musik piano, diperoleh dari rangkaian 6 nada kelima, fifth, yang berurutan dalam suatu versi meantone temperamen, dan menghasilkan 2 tetrakor yang dipisahkan dengan interval 1 nada bernilai penuh. Skala minor alami dapat dicari dalam 2 cara. Pertama adalah sebagai minor relatif dari skala mayor yang dimulai pada tingkat ke-6 skala dan melanjutkan langkah demi langkah melalui tetrakor sampai dengan oktav pertama dari tingkat ke-6. Dalam solfege la, ti, do, re, mi, fa, sol. Alternatifnya, minor alami bisa dilihat sebagai gabungan dari perbedaan tetrakor dari bagian 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, di tempat do re mi fa sol le te do. Harmoni musik barat sejak Renaissance hingga akhir abad 19 berdasar pada skala diatonik dan rangkaian-rangkaian unik yang dihasilkan oleh sistem pengorganisasian ketujuh nada ini. 3. Musik atonal. Musik atonal adalah garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center, harmoni tonal. Musik atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi yang mungkin memiliki kesamaan, tetapi sebenarnya tidak sama. Ada anggapan bahwa atonal bukan bagian dari musik. Sebenarnya, jika menganggap atonal bukan bagian dari musik agak kurang tepat. Sebab musik tanpa nada, sebenarnya sudah familiar digunakan terutama dalam sejarah musik dan dipahami sebagai sebuah gerakan yang berbeda, dimulai sekitar awal abad 20. Atonal sendiri saat itu muncul karena adanya keakraban manusia terhadap nada, tetapi tanpa dibumbui perasaan. Atonal mengajarkan kita untuk membuat musik berbumbu. Atonal juga ditengarai sebagai awal munculnya musik klasik yang sudah terlihat geliatnya sejak abad 20. Saat itu musik-musik tanpa nada, banyak digunakan untuk acara peribadatan di berbagai gereja. Musik tanpa nada menjadi fenomena besar selama awal abad 20, karena dipandang sebagai musik alternatif yang lebih harmonis. Musik tanpa nada, sebenarnya ditandai dengan sistem dan teori yang cukup mudah yang nadanya hanya berupa tonal. Awalnya banyak yang mencecar musik atonal karena dipandang tidak jelas, tetapi seiring dengan banyaknya musisi atonal yang lahir, lambat laun orang-orang pun mulai menyukai musik ini. Musik atonal tidak mengikuti aturan baku atau tanpa memperhatikan tonal nada, tetapi menggunakan tangga nada kromatif. Bisa kita katakan musik atonal ini musik yang bersifat spontanitas. C. Menganalisis musik barat. 1. Unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik,
antara lain sebagai berikut. A. Nada. Seni musik berusaha merangkai bunyi-bunyian dengan struktur nada tertentu sehingga membentuk sistem tertentu. Struktur nada didasarkan pada tinggi rendahnya nada, pitch, kuat lemahnya nada, dinamik, dan warna nada, timbre. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi jarak antar nada yang disebut interval nada. Interval nada terendah dan tertinggi yang mungkin dicapai oleh suara manusia atau alat musik disebut jangkauan nada. Suara laki-laki dan wanita memiliki selisih jangkauan yang berbeda 1 oktav. Susunan nada terendah sampai paling tinggi akan membentuk tangga nada. Tangga nada itu secara berjenjang membentuk oktav. Alat yang digunakan untuk membidik nada disebut garpu tala. Susunan nada dalam konsep musik barat menggunakan skala diatonik yang memiliki 7 not yang berbeda dalam 1 oktav. B. Penulisan nada. 1. Notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan nada lagu, sedangkan satuan nada dalam penulisan musik disebut not lambang nada. Dengan notasi kita dapat mengenal, membaca, dan menyanyikan sebuah komposisi musik. Ada 2 cara menuliskan not, yaitu not angka dan not balok. Not angka adalah penulisan nada dengan lambang angka 1 sampai 7. Pelambangan dengan not angka sering disebut solmisasi. Adapun not balok ditempatkan di dalam balok not yang disebut paranada. Kegunaan paranada adalah menempatkan not-not balok sesuai dengan sifat-sifat nada yang dilambangkannya. Ada beberapa jenis not dan nilainya, yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk not harga atau nilai jumlah ketukan. 2. Tanda diam. Tanda diam dimaksudkan sebagai tanda tidak terjadinya nyanyian. Pada notasi angka tanda diam berupa angka 00, sedangkan pada notasi balok tanda diam disimbolkan secara berbeda-beda sesuai panjang pendeknya yang sebanding dengan not. Not balok diberi nama dengan huruf abjad A sampai G. Di atas not G, di bawah not A, 7 nama pokok tersebut diulang. Adapun yang menunjukkan tinggi rendahnya nada adalah paranada. Jadi, letak not balok pada paranada yang akan menentukan nama not-not tersebut. Ada 3 tanda kromatis, yaitu tanda crest tanda pagar untuk menaikkan nada, tanda mol untuk menurunkan nada, serta tanda pugar untuk mengembalikan nada ke tinggi semula. Tinggi rendahnya nada dalam musik dapat menimbulkan suasana yang berbeda. Nada rendah menimbulkan suasana haru, sedangkan nada tinggi menimbulkan suasana gembira dan lincah. 3. Tangga nada. Kunci paranada dalam notasi musik ada 3, yaitu kunci G, kunci F, kunci C. A. Kunci G. Not yang terletak pada garis kedua dinamai not G. B. Kunci F. Not yang terletak pada garis keempat dinamai not F. C. Kunci C. Not atau garis yang diletakkan tanda kunci C. Maka nada tersebut adalah nada C. 4. Tangga nada diatonik. Diatonik berasal dari kata dia yang berarti 2 dan tonik yang berarti hal yang berhubungan dengan nada. Tangga nada diatonik terdiri dari 7 nada yang berinterval 1,5 nada. Tangga nada diatonik dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. A. Tangga nada mayor. B. Tangga nada minor. Tangga nada mayor menimbulkan kesan riang, bahagia, dan semangat, sedangkan tangga nada minor menimbulkan kesan sedih, suasana sendu, dan haru. 5. Dinamik. Dinamik berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lemahnya nada dinyanyikan. Berikut contoh-contoh tanda dinamik. Forte, kuat. Fortissimo, lebih kuat daripada forte. Fortissimo, lebih kuat daripada fortissimo. Piano, lembut. Pianissimo, lebih lembut dari piano. Pianissimo, lebih lembut dari pianissimo. Mezzo piano, agak lembut. Crescendo, makin lama makin kuat. Decrescendo, makin lama makin lembut. 6. Tempo. Tempo adalah istilah yang menentukan cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo biasanya ditulis di kiri atas notasi lagu. Tanda-tanda tempo yaitu sebagai berikut.
Largo, lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. D. Jenis pertunjukan musik barat. Berdasarkan sarananya, ada dua jenis pertunjukan musik barat, yaitu sebagai berikut. 1. Seni vokal. Seni vokal adalah seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Seni vokal disebut juga bernyanyi dengan mengandalkan kualitas suaranya dalam berkarya. 2. Seni pertunjukan musik. Seni pertunjukan bisa hanya menggunakan instrumen musik, misalnya pertunjukan resital, ansambel, orkestra, dan lain-lain. A. Resital adalah pertunjukan piano secara solo membawakan lagu-lagu karya sendiri yang menceritakan proses perjalanan kreatif pianis. B. Ansambel adalah sajian kelompok musik, baik dengan instrumen sejenis maupun campuran. C. Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. D. Band adalah pertunjukan musik barat yang terdiri dari dua atau lebih musisi yang memainkan alat musik atau bernyanyi. Jenis-jenis musik barat antara lain sebagai berikut. 1. Musik klasik. Musik klasik memiliki tiga penafsiran yang berbeda, yaitu sebagai berikut. A. Musik klasik merupakan jenis musik yang lahir atau diciptakan oleh komponis-komponis pada masa klasik, tahun-tahun 1750 sampai tahun 1800. Pada masa tersebut, di Eropa ada dua tokoh komponis yang sangat menonjol, yaitu Joseph Haydn tahun 1732 sampai tahun 1809 dan W.A. Mozart tahun 1756 sampai tahun 1791. B. Musik klasik adalah jenis musik terkenal yang dibuat atau diciptakan jauh di masa lalu, tetapi tetap diminati, dimainkan, dan disukai orang sepanjang masa, sehingga orang sering menyebutnya sebagai musik abadi. Dalam pengertian ini, ciri khas dari musik klasik adalah dipertahankannya sifat keaslian dalam penyajiannya. C. Musik klasik adalah jenis musik yang dibuat masa sekarang, tetapi mengambil gaya, corak, ataupun teknik yang terdapat pada musik klasik dari pengertian pertama dan kedua. Sebagai contoh lagu seriosa adalah jenis musik yang didasari oleh gaya, corak, dan teknik musik klasik. Agar dapat mengenal sifat musik masa klasik, sebaiknya membandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya. Sebelum masa klasik adalah masa barok yang musiknya juga disebut musik barok. Pada masa ini, terdapat sejumlah tokoh musik, antara lain J.S. Bach, tahun 1685 sampai tahun 1750 dan G.F. Handel, tahun 1685 sampai tahun 1759. Musik pada masa barok banyak menampilkan kelincahan melodi dengan berbagai ornamennya yang dijalin secara musik klasik polifoni. Adapun di masa klasik, nada-nada melodi lebih banyak paduan secara homofonik, ditunjang pemanfaatan tempo dan dinamik paduan sederhana. Namun, kehadirannya sudah cukup sebagai penunjang kelahiran karya-karya simfoni. Sesudah masa klasik adalah masa romantik. Pada masa ini, Ludwig van Beethoven sebagai tokoh pengantar karena awal dari kehidupan karyanya lebih banyak mengikuti masa klasik. Musik di masa romantik ditandai dengan berkembangnya paduan nada yang lebih disonan dan makin meluasnya penggunaan nada-nada kromatik. Di samping itu, juga berkembang penciptaan lagu-lagu kecil jenis lied yang sekaligus merupakan perwujudan kerja sama antar musik dan sastra serta bidang-bidang lainnya. Beberapa tokoh komponis pada masa romantik antara lain Franz Schubert, Frédéric Chopin, dan Franz Liszt. 2. Musik Latin. Musik Latin adalah suatu bentuk seni populer yang berkembang di negara-negara Amerika Latin, terutama Kuba. Keunikan musik Latin adalah pada jenis struktur ritmik yang terbentuk di dalamnya. Vokal dan instrumen musiknya berasal dari upacara religius Afrika, tetapi saat ini cenderung dipandang sebagai musik tarian,
karakteristik sangat kuat pada ritmenya terlihat saat satu ritme dimainkan sekali, dan akan memancing ritme lainnya untuk saling berpadu. Secara tradisional, musik Latin dimainkan oleh perkusi tradisional Kuba yang berdawai 9. Sepanjang waktu, piano telah menggantikan gitar sebagai instrumen coral pengisi, sedangkan bass, woodwind, trompet, dan trombon ditambahkan untuk memainkan melodi dan refrain pengulangan bagian lagu. Kebanyakan musik Latin adalah berdasarkan pola ritmik Kuba dan berpola ritme 3-2, kadang 2-3. Clave juga merupakan nama untuk dua stick yang memainkan pola 3-2. Karakteristik musik Latin yang penting adalah sebagai berikut. A. Clave, yaitu pola ritmik gabungan yang dimainkan dengan dua stick, sepanjang saat band bermain. B. Call and response inspiraciones, yaitu pertukaran musikal antara dua inspirasi suara, menjadi frasa improvisasi oleh vokalis dan instrumentalisnya. C. Bajo tumbao bass, yaitu pola ritmik berulang untuk bass. Atau conga yang berdasarkan pada clave. Tokoh musik Latin antara lain Enrique Iglesias, Christina Aguilera, Shakira, Carlos Santana, dan lain-lain. 2. Musik jazz. Musik jazz adalah jenis musik yang lahir di New Orleans, Amerika Serikat. Pada awal abad ini, kehadirannya merupakan paduan antara teknik dan peralatan musik Eropa, khususnya Prancis dengan irama bangsa Negro asal Afrika Barat. Di perkebunan-perkebunan kapas New Orleans Selatan, gaya permainan musik mereka inilah yang dikenal sebagai musik jazz. Ciri utama dari musik jazz adalah permainan improvisasi, baik dalam irama maupun melodi, kelompok ataupun musiknya. Salah satu elemen penting dalam jazz adalah sinkopisasi. Sebagai gaya bermain, musik jazz tidak tertentu susunan alat musiknya. Kita dapat melakukannya baik secara tunggal, trio, quintet, maupun grup bentuk lainnya, baik jenis akustik maupun elektrik. Namun, secara garis besar musik jazz menggunakan alat musik gitar, trombon, trompet, keyboard piano, drum, dan vokal. Dalam lagunya, musik jazz tidak memiliki ataupun menentukan bentuk khusus. Banyak lagu dapat dimainkan secara jazz, di awal kehadirannya digunakan lagu-lagu dengan bentuk khusus, seperti blues dan boogie-woogie. Tokoh-tokoh musik jazz di masa lalu, antara lain Charlie Parker, saksofon, Duke Ellington, komponis. Benny Goodman, klarinet, dan Louis Armstrong, trompet. Beberapa gaya dalam musik jazz, antara lain gaya New Orleans di Silence, gaya Chicago, boogie-woogie, swing, bebop, hard pop, cool jazz, dan free jazz. Orkes jazz yang sangat terkenal pada zamannya adalah Original Dixieland Jazz Band dan New Orleans Red Kings. 4. Musik rock and roll. Rock and roll sering disingkat rock and roll. Musik ini berkembang di Amerika Serikat akhir tahun 1940-an dan mencapai kepopulerannya di awal tahun 1950-an. Rock and roll melahirkan berbagai macam aliran yang secara keseluruhan dikenal sebagai musik rock. Ciri khas musik rock and roll adalah pada ketukan, beat yang biasanya dipadu dengan lirik. Rock and roll menggunakan beat yang didasarkan salah satu ritme musik blues yang disebut boogie-woogie ditambah aksen backbeat yang selalu diisi pukulan snare drum. Versi klasik dari rock and roll dimainkan dengan satu atau dua gitar listrik, gitar bass listrik, dan drum set. Perangkat alat musik keyboard sering dimainkan sebagai alat musik tambahan. Apabila dimainkan dengan dua gitar listrik yang dimainkan untuk memberi melodi disebut lead. Adapun gitar yang memainkan ritme dan harmoni disebut gitar ritme. Saksofon sering dijadikan instrumen melodi pada gaya rock and roll awal tahun 1950-an. Di pertengahan tahun 1950-an, perangkat alat musik keyboard sering dimainkan sebagai alat musik tambahan. Kepopuleran musik rock and roll secara mendunia menimbulkan dampak sosial yang tidak terduga. Rock and roll bukan saja memengaruhi gaya bermusik, melainkan sekaligus gaya hidup,
gaya berpakaian, dan bahasa. Selain sukses di dunia musik, bintang-bintang pada periode awal rock and roll juga sukses di dunia film dan televisi, misalnya Elvis Presley. Selain Elvis Presley, muncul juga grup musik rock and roll dari Inggris, yaitu The Beatles dari Britania Raya, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, dan Queen. Sejarah musik barat. Sejarah musik barat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. 1. Musik zaman Yunani kuno, mulai tahun 1100 SM. Musik Yunani kuno memiliki sifat sebagai berikut. A. Monotonis satu suara, dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. B. Sudah dipraktikkannya improvisasi, tetapi diatur melalui konversi-konversi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. C. Musik dan teks berhubungan erat, serta melodi, irama, dan puisi sangat menentukan cara penyusunan dalam musik. Tokoh musik yang dikenal adalah Plato, 427–247 SM. Aristoteles 384–322 SM. Dan Aristoxenos 350–300 SM. 2. Musik zaman Romawi, mulai tahun 753 SM. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat, sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik pun semakin banyak bervariasi. Alat musik tersebut, di antaranya beberapa jenis musik tiup dari logam, seperti trompet dan hom, sejenis organ hidrolis dengan papan tiup yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. 3. Musik abad pertengahan, 500–1350 M. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Awalnya masih bersifat monofonik atau terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Musik abad ini didominasi musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi, dalam hal ini adalah madah nyanyian bersumber dari ayat-ayat suci. Pada masa ini, khususnya masa Paus Gregorius Agung mencapai kesempurnaan artistik, sehingga masa ini disebut juga sebagai musik Gregorian. Pada masa ini mulai dibedakan birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Selain itu, dikenal sistem notasi musik measural yaitu, notasi nada yang memperhitungkan panjang nada, sesuai dengan proporsi, yang kemudian menjadi dasar notasi balok. 4. Musik zaman Renaissance tahun 1350 sampai tahun 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis, yaitu renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia, yang artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi, cipta, karya, dan karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ansambel. Ada 6 variasi bentuk lagu-lagu instrumental pada masa ini, yaitu sebagai berikut. A. Musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. B. Ansambel berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada. C. Bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. D. Bentuk Ricercan, Fantasia, dan Chansons, yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi bukan berdasarkan irama tarian. E. Toccata dan Prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. F. Musik tarian, yaitu musik untuk iringan tarian. 5. Musik zaman barok tahun 1600 sampai tahun 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis, yaitu barocho yang berarti mutiara.
Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada tahun 1600-an hingga tahun 1750-an yang tidak ada ciri-ciri dramatis, dibandingkan dengan masa sebelumnya. Awalnya gaya musik ini dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik berlebihan kurang bermutu, tetapi kemudian dinilai positif karena bersifat hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan sehingga cocok untuk penyajian opera yang saat itu sedang populer. Pada masa ini mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. 6. Zaman musik klasik, tahun 1750 sampai tahun 1800. Musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menggantikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Musik klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Pemakaian crescendo dan decrescendo. B. Pemakaian akselerando, mempercepat tempo, dan retardando, memperlambat tempo, dalam penyajian musik. C. Pembatasan pemakaian nada-nada penghias ornamen. D. Pemakaian akar trinada, akar tiga nada. Komponis penting zaman ini, antara lain John Stamitz, tahun 1717 sampai tahun 1757. Franz Joseph Haydn, tahun 1732 sampai tahun 1809. Dan Wolfgang Amadeus Mozart, tahun 1765 sampai tahun 1791. 7. Musik zaman romantik tahun 1800 sampai tahun 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia dengan bebas dan tidak terbatas. Adapun ciri khas musik zaman romantik sebagai berikut. A. Segi bentuk, masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perluasan dan perubahan. B. Segi harmoni, musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatik. C. Segi ritmik, unsur ritmik seperti tempo mendapat perhatian secara cermat, karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dalam musik. D. Segi warna suara, instrumen yang menghasilkan suara alamiah, seperti flute suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan hikmat. 8. Zaman musik peralihan, 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Pada zaman ini lebih tegas warna nasionalnya karena muncul adanya kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan, antara lain Cesar Auguste Freck, Gustav Mahler, Peter Tchaikovsky, dan Sergei Ramanin. 9. Musik abad modern, 1900 sampai sekarang. Ciri utamanya adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Setelah itu, muncul aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Ciri lain zaman modern adalah industrialisasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang musik.